Mulai ya. Komisi Jenderal, rekan-rekan media dimulai dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Aswin dari Densus 88, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 di Provinsi Lampung, tepatnya kemarin, di mana kemarin dan sehari sebelumnya telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap beberapa tersangka tindak pidana terorisme di Provinsi Lampung. Dan dari target yang dikejar oleh petugas dari Densus, yaitu jumlahnya 6, dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 tersangka tindak pidana terorisme meninggal dunia dan 4 orang tersangka lainnya ditangkap. Adapun identitas para tersangka adalah sebagai berikut: atas nama inisial NG alias BA alias SA telah dilakukan tindakan tegas dan terukur sehingga mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Kemudian yang kedua atas nama ZK juga meninggal dunia. Kemudian yang ketiga atas nama PS alias JA. Yang keempat atas nama H alias NB. Yang kelima atas nama AM. Yang keenam atas nama KI alias AS. Kegiatan ini dilakukan tepatnya di hari Selasa tanggal 11 April pukul 18 di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya kami persilakan Pak Kombes Aswin dari Densus 88 untuk memberikan penjelasan lebih detail rinci. Terima kasih Jenderal sebelumnya. Rekan media yang saya hormati, menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Karopenmas bahwa Densus 88 telah berhasil mengungkap persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses, walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, Jenderal, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Kita bersimpati, Jenderal, dan kita doakan mudah-mudahan anggota ini bisa cepat tertangani, selamat, dan kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi dari 2 hari tersebut diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa.
yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan nih Jenderal yang bersangkutan dari kelompok ini. Ya. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upi Lawanga yang merupakan DPO 18 tahun Jenderal, yang melakukan tindakan penyelamatan, penyembunyian dan support itu ya kelompok ini nih yang kita bongkar sekarang ini. Kelompok yang kita bongkar sekarang ini adalah merupakan kelompok yang melakukan penyembunyian dari Nain dan Upi Lawanga dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti bisa kita jelaskan peran masing-masing. Nah, dari kegiatan ini 4 orang berhasil ditangkap dan sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif di bawah pengamanan ketat oleh petugas Densus 88. Selain di Mesuji, di Kabupaten Mesuji maksudnya ya, penangkapan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu tadi malam, Jenderal, sampai dengan tadi malam, sehingga keseluruhan jumlahnya ada 6 orang. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita, yang sekarang tergelar di depan foto-fotonya. Nanti mungkin selesai kegiatan bisa kita tunjukkan, Jenderal. Namun di antara barang bukti tersebut yang kita lihat sangat jelas adanya senjata rakitan kaliber besar, Jenderal, kaliber 9 mm, Thompson. Kalau di model yang pabrikan Thompson, tapi itu rakitan sudah dirakit. Keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan Upi Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Nah, saya kira untuk awal demikian, Jenderal. Nanti secara detail rekan-rekan media bisa bertanya. Mungkin kami akan mencoba menjawab dari laporan yang sudah disiapkan oleh penyidik-penyidik Densus dari lapangan. Demikian, Jenderal. Terima kasih Pak Aswin. Jadi tadi udah dijelaskan ya. Biasa rekan-rekan menanyakan dari jaringan teroris mana, telah dijelaskan bahwa ke-6 tersangka tindak pidana teroris yang telah dilakukan penindakan yang mengakibatkan 2 meninggal dunia dan 4 telah ditangkap merupakan jaringan terorisme JI Lampung. Kemudian di depan saya ini adalah nanti kami tunjukkan adalah barang-barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Densus 88 ya. Ada beberapa senjata api baik laras pendek maupun laras panjang dan juga beberapa senjata tajam. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa pelaku ini merupakan kelompok JI dan menjadi DPO sejak 2020, ya, ada 2015 karena memfasilitasi beberapa figur penting DPO JI di Lampung ya, diantaranya Zulkarnain yang merupakan DPO Bombali 1, Upi Lawanga, DPO di Poso, Ngadri DPO Kepemilikan Senjata Api, Hendra alias Bojel DPO di Poso, dan Iwan Asapa DPO di Poso. Baik rekan-rekan, sampai saat ini ada yang ditanyakan? Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Oke, Mas Tebik.
izin Pak Aswin mau bertanya, itu kan tadi perannya secara keseluruhan ya. Nah, apakah ini kan ada 6 tersangka ya, maksudnya peran secara rinci dari masing-masing tersangka gitu, mungkin keterlibatan di jaringan GI Lampungnya, terus sama mungkin lebih rinci ada berapa total senti yang diamankan, sama dari hasil lihat kemarin itu masih ada yang buronan atau masih dikejar nggak sih, atau udah dari tertangkap semua? Baik, terima kasih. Sebetulnya kita ingin menjelaskan secara rinci setiap perannya, tapi mungkin sebagiannya harus kita balikan untuk tidak dipa dulu karena masih ada pengembangan kasus ini. Saya mulai dengan tersangka atas nama BA ya, N alias BA ya. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui menyimpan senjata api kelompok ini, Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga bunker, Jenderal. Membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan UPI Lawanga. Itu sebenarnya buatan N alias BA ini. Bunkernya, Jenderal, atau apa namanya, bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah tokoh sentral dari beberapa DPO, daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. Ya, N alias BA ini memang tokoh sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan tokoh tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah biasanya kita sebut ya, khususnya kepada anggota Polri. Ya. Nah, berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, dari situ bisa kita kembangkan jaringan N alias BA ini, kemudian kita lihat sebagai tokoh sentral yang memang harus kita segera tangkap. Gitu. Dengan kejadian seperti sekarang di mana Densus berhasil menumpas kelompoknya dia ini, kelompok N alias BA dengan tersangka yang lain P, A, itu kita harapkan ini dapat memberikan menciptakan suasana Kamtibmas yang lebih aman dan kondusif, bebas dari gangguan terorisme. Oleh karena itu kami pasti mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat, Jenderal, untuk memberikan laporan atau informasi apabila menemui atau mencurigai hal-hal yang terkait dengan kegiatan kelompok ini. N alias BA, kemudian ada tersangka kedua yaitu saudara P, PS alias J ya. Sama, Jenderal, mereka ini anggota kelompoknya N alias BA, sehingga istilahnya aktivitasnya bersama dengan N alias BA. Kemudian ada saudara ZK ya. Saudara ZK juga sama, lebih spesifik saudara ZK itu yang menyimpan dan menyembunyikan M16 yang sudah lama kita cari itu, Jenderal. Ya. Ya.
Adapun dua yang sebentar saya ini ya. N alias BA, ZK sudah, PS, kemudian saudara H alias NB. Ini adalah DPO dari kasus konflik Poso yang kemudian bergabung dengan kelompok ini. Ini sama, masih dalam jaringan jamaah Islamiyah juga. Kemudian ada tersangka AM. Tersangka AM itu sebagai anggota JI kelompok Lampung yang bergabung dengan kelompok ini yang sudah mempersiapkan merencanakan amaliyah dengan senjata api dan juga dengan KI. KI ini juga sama dengan AM. Ini ada 6 itu yang ditangkap, 2 diantaranya harus diberikan tindakan tegas untuk melumpuhkan mereka karena melakukan perlawanan, yaitu saudara N alias BA dan saudara ZK yang kondisi terakhirnya meninggal dunia. Mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api jenis M16 yang kita kira itu ya detailnya ya Mas ya. Nanti bisa kita jawab perangan. Masih ada yang pertanyakan. Izin ya, cukup. Oke, jaringannya sudah jelas, kemudian perannya juga sudah jelas, dan tentu kalau tadi ditanya apakah masih ada, kami sampaikan bahwa petugas Densus tidak akan berhenti dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan dalam memberantas dana terorisme di Indonesia. Tunggu, ini kita masih bicara kasus teroris di Lampung. Kan dari jemaah Islamiyah Lampung ya, kelompok ini tuh udah pernah ada riwayat melakukan aksi atau bagaimana? Mereka sudah ada rencana, sudah pernah ada, belum ada rencana apakah melakukan sesuatu? Sudah, orang yang pertama kali kita ungkap sebelumnya beberapa tahun yang lalu, Zulkarnain itu adalah panglimanya kelompok ini ya, yang terlibat di konflik Poso, di bom Bali 1, di 2 yang bersangkutan. Termasuk UPI adalah yang dijulukin profesor sebagai pembuat bom di beberapa aksi teror di tanah air sebelumnya. Tempat yang dipilih di Lampung seperti yang disampaikan ini tidak mesti lokasi aksinya di situ gitu Mas. Dan mereka kan sekarang di sana difasilitasi oleh N alias BA ini adalah bersembunyi melarikan diri gitu. Jadi, kalau aksinya sudah banyak sehingga mereka sudah ditetapkan sebagai DPO itu jauh sebelum dari sekarang. Ada yang 2015, 2016, ada yang bahkan 2020 ada Jenderal, ada yang dari 2005 Jenderal. Justru tindakan ini adalah bagian dari pencegahan karena memang ada rencana aksi yang mereka ingin lakukan. Itu sasarannya mungkin udah kepetain mungkin Pak, udah mereka rencana yang tadi disebut mau menyerang Amalia kemana kan? Iya. Jadi kebanyakan dari kelompok ini merencanakan amaliyah ke kelompok atau ke petugas polisi. Jadi kebanyakan mereka ini misalnya bilang kayak veterannya. Sudah lama, ya betul, ya. Nggak veteran lah dia tidak berhenti soalnya. Izin itu dari Kompas TV. Ya. Kira-kira untuk N alias
SBAI sendiri kan memang harus ditindak tegas. Iya, Dan tadi sempat disebutkan memang pentolan seperti itu. iya. Apakah dengan ditindak tegas ini dan akhirnya kan tidak dapat lagi menyampaikan didalami Iya, lebih lanjut. iya. Itu menjadi tantangan Densus sekarang apakah bisa digantikan oleh para tersangka lainnya? Tentu tindakan tegas itu harus dilakukan karena menyangkut keselamatan jiwa petugas yang sedang melakukan penegakan hukum tersebut ya, di mana yang bersangkutan N alias BA memberikan perlawanan gitu ya, dan perlawanan. Sedangkan keseluruhan jaringan ataupun informasi yang dikembangkan oleh Densus, kita memiliki banyak metode untuk bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan yang mereka lakukan. Ini yang terus-menerus dilakukan oleh Densus, di mana 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang tahun, Densus selalu memonitor eskalasi ancaman teror yang ada di tanah air. Oleh karena itu, masyarakat nggak perlu takut, tidak perlu khawatir. Densus 88 selalu melakukan upaya untuk bisa mencegah di tahap awal. Cukup ya. Ini mungkin kalau mau foto atau diambil. Yang berpegang ini adalah salah satunya adalah barang bukti batu jenis 14 yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perlawanan terhadap petugas mengaku tindakan tegas tersebut jadi diselamatkan. Kita akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plan apa?